Dira adalah seorang wanita penghibur. Dira, kamu tuh kenapa sih? Kok beberapa hari ini kelihatan banyak ngelamun gitu? Maya, nggak tahu nih, aku beberapa hari ini jadi suka kepikiran terus tentang pekerjaan kita. Rasanya kayak aku tuh nyesel gitu kerja jadi penghibur. Menjadi seorang penghibur kan itu dosanya besar, Maya. Hati kecilku berkata, aku harus cari kerja yang halal. Hah? Ini beneran kamu ngomong gini, Dira? Padahal dulu itu kamu semangat banget tahu kerja jadi penghibur. Karena kan penghasilannya besar. Aku nggak nyangka deh kamu bisa berpikiran ke situ dan mikirin kalau pekerjaan ini itu dosa. Aku kira kamu itu tipe orang yang nggak peduli tentang dosa atau enggak. Iya sih, dulu emang aku tuh nggak peduli banget tentang pekerjaan ini tuh dosa atau enggak. Yang penting aku bisa dapat uang. Tapi sekarang aku ngerasa tuh ya, kayak dapat panggilan buat bertobat gitu. Ayolah, itu ya paling cuma keinginan kecil kamu doang. Aslinya kamu itu nggak mungkin dapat hidayah kayak begitu. Udahlah, kalau saran aku kamu lanjut aja kerja jadi penghibur. Emangnya kalau kamu berhenti kerja jadi penghibur, kamu mau kerja apa, ha? Sedangkan kondisi keluarga kamu juga kan ekonominya susah. Ya, aku pengen buka usaha aja gitu. Kalau misalnya aku beneran berhenti jadi penghibur di sini. Udah nggak usah pakai acara buka usaha segala. Lagian itu belum tentu berhasil loh. Apalagi kamu itu udah jadi penghibur favorit tahu di sini. Banyak loh pelanggan-pelanggan yang udah suka banget sama kamu. Bener juga sih. Tapi, udah nggak usah pakai tapi-tapian. Lanjut aja toh kerja jadi penghibur di sini. Asal kamu tahu ya, nggak ada tahu pekerjaan yang mudah yang bisa menghasilkan banyak uang kecuali jadi penghibur. Emang sih lumayan capek, tapi pekerjaan di luar sana itu lebih capek tahu. Kamu singkirin aja itu keinginan kamu buat bertaubat. Toh keluarga kamu juga nggak peduli kan kalau kamu tobat atau enggak. Kamu mah Maya bikin aku tambah bingung. Ya udahlah kalau gitu, aku mau balik aja. Aku nggak mau ikut shift malam. Loh, kok kamu udah mau balik aja sih? Padahal shift malam itu kan kamu bisa dapat pelanggan yang banyak. Aku nggak peduli. Aku mau balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun. Tuh anak beneran salam ya? Mana aku secara langsung jawab salamnya lagi. Padahal seorang penghibur bisa-bisanya coba. Udahlah, mending aku lanjut kerja. Soalnya udah ditungguin sama pelanggan. Saat di jalan, Duh, aku jadi benar-benar ngerasa bimbang deh. Apalagi tadi aku cerita sama si Maya malah dikasih saran buat nggak berhenti jadi penghibur. Padahal kan hati kecilku ini pengen banget berhenti dan tobat gitu. Itu rame-rame di masjid. Ada acara apa ya? Oh iya, kalau nggak salah kan hari ini ada pengajian gitu. Aku jadi pengen deh dengerin pengajiannya. Siapa tahu kan dari situ aku bisa dapat petunjuk. Duh, tapi pakaianku kayak gini. Kayaknya nggak bakal boleh deh kalau aku masuk ke masjid dan dengerin pengajiannya secara langsung. Aku dengerin dari luar masjid aja deh. Soalnya kan biasanya yang ceramah itu pakai mikrofon. Jadi pasti suaranya besar. Nah, di sini enak nih. Orang-orang kan juga udah pada masuk ke masjid. Jadi aku dengerin pengajiannya dari luar aja. Dan alhamdulillah banget loh, ternyata suara ceramahnya beneran kedengaran kalau dari sini. Dira pun mendengarkan ceramah seorang ustadz di masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini saya ingin menyampaikan tentang tobat. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertobat, jangan malu ya. Allah melarang untuk malu tobat. Itu adalah urusan kita dengan Allah. Jangan takut dengan manusia, karena manusia tidak menilai tobat kita. Allah yang menanti tobat kita. Pernah mabuk, pernah zina, pengen tobat, gak usah berpikir bagaimana manusia menilai. Allah itu selalu menanti tobat kita. Dan hati-hati ya bapak-bapak dan ibu-ibu, setan itu ada aja caranya untuk menggagalkan tobat kita. Maka dari itu jangan pernah ragu. Jika ingin bertobat, luruskan niat dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika seseorang ingin bertobat, maka cinta Allah akan langsung diturunkan kepadanya. Alhamdulillah, aku benar-benar mendapat pencerahan selama ngedengar ceramah tadi. Aku jadi makin yakin untuk bertobat. Untung aja aku tadi mau menyempatkan diri mendengarkan ceramah di masjid ini. Ini mungkin semua hidayah dari Allah supaya aku benar-benar bisa bertaubat. Kalau begitu, mulai besok aku akan berhenti menjadi wanita penghibur dan mulai bertaubat. Astagfirullah, aku saking fokusnya mendengarkan ceramah, gak sadar
kalau ceramahnya udah selesai dan para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendengarkan ceramah di masjid udah pada keluar. Assalamualaikum, Mbak Dira ya? Masya Allah, Mbak Dira dengerin ceramah saya juga apa? Waalaikumsalam Ustadz Ridho. Iya nih, saya dengerin semua kok ceramah Ustadz Ridho. Cuma karena pakaian saya yang kurang pantas, jadinya saya nggak berani masuk masjid dan dengerin di luar aja. Walah, jadi begitu toh. Mungkin kapan-kapan Mbak Dira bisa dengarkan kajian lagi di masjid ini, tapi besok-besok harus pakai pakaian yang sopan ya, dan tertutup. Iya Ustadz, siap. Oh iya Ustadz, saya mau ngucapin terima kasih. Berkat perantara ceramah Ustadz, saya menjadi benar-benar sadar kalau saya ingin bertaubat. Alhamdulillah, syukurlah kalau ceramah saya itu bisa menjadi perantara untuk membuat Mbak Dira itu sadar. Iya Ustadz, soalnya udah beberapa hari ini tuh ya, saya tuh gelisah banget antara pengen taubat dan enggak. Ustadz Ridho kan tahu sendiri kalau pekerjaan saya itu pekerjaan yang benar-benar dosanya besar. Iya Mbak Dira, saya tahu kok. Cuman Mbak Dira, jangan ragu ya. Ingat, mau dosa sebesar apapun, Allah itu pasti bakal mengampuninya kok. Yang penting kita itu benar-benar niat untuk bertobat. Iya Ustadz, kali ini saya beneran berniat untuk bertaubat kok. Saya juga akan berhenti dari pekerjaan saya yang menjadi penghibur itu. Syukurlah kalau begitu, saya senang banget mendengarnya. Semoga tobat Mbak Dira itu diterima Allah ya. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Ustadz Ridho. Kalau begitu saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, salut banget aku sama Mbak Dira itu. Dia itu mau meninggalkan pekerjaan dosanya dan mulai bertobat. Dari situ Dira pun bertobat dan mempelajari ilmu agama dengan serius. Wah, ternyata kalau udah bertaubat dan berhenti dari pekerjaan yang dosa itu benar-benar bikin hati tenang dan tentram ya. Rasanya semua beban tuh langsung hilang. Aku benar-benar bersyukur deh masih diberi kesempatan untuk bertaubat sama Allah. Aku jadi pengen mempelajari ilmu agama yang lebih banyak supaya nanti aku bisa mengamalkannya. Iya, hari ini kan kalau nggak salah ada pengajian lagi di masjid. Assalamualaikum Mbak Dira. Waalaikumsalam. Ustadz Ridho, Ustadz pasti mau ngisi kajian yang ada di masjid ya hari ini? Iya Mbak Dira, ini Mbak Dira mau ikut kajian di masjid juga kan? Iya dong Ustadz, tenang aja. Pakaian saya sudah tertutup dan sopan kok kali ini. Masya Allah, iya ya Mbak, saya bisa lihat kok. Oh iya, ngomong-ngomong gimana Mbak tobatnya? Lancar kan? Alhamdulillah, lancar Ustadz. Setelah saya bertaubat, rasanya hati saya ini menjadi tenang dan tentram. Saya juga udah putusin Ustadz, kalau saya bakal berhijrah dan mencari ilmu agama yang banyak, supaya saya bisa kayak Ustadz Ridho. Alhamdulillah, bagus itu Mbak Dira. Saya salut banget sama Mbak Dira. Oh iya, nanti Mbak Dira mau bantuin saya nggak ngasih ceramah ke acara kajian yang ada di masjid? Loh, emangnya boleh Ustadz? Tapi kan ilmu yang saya miliki ini baru sedikit banget. Saya ngerasa nggak pantas Ustadz kalau bantuin Ustadz ngisi acara kajian yang ada di masjid. Mau ilmunya sedikit pun itu nggak apa-apa. Yang penting kan pengamalannya. Percuma kan punya banyak ilmu tapi nggak diamalkan. Nanti Mbak Dira itu bisa ngisi dengan pengalaman Mbak Dira. Langsung yang bertobat. Karena menurut saya untuk menyadarkan orang itu juga butuh pengalaman langsung Mbak. Wah, iya juga ya Ustadz. Kalau begitu saya mau deh ikut ngisi acara kajiannya. Sejak saat itu Dira pun suka ikut mengisi kajian-kajian. Ia juga terus belajar memperdalam ilmu agamanya. Masya Allah, sekarang Mbak Dira udah jadi seorang ustazah loh. Alhamdulillah, iya Ustadz. Ini semua kan berkat bantuan Ustadz Ridho juga yang merekomendasikan beberapa pondok pesantren yang terbaik untuk saya mencari ilmu. Saya hanya membantu sedikit Mbak Dira. Yang menentukan perubahan dalam hidup itu kan Ustazah Dira sendiri. Dan Ustazah Dira tahu nggak? Banyak orang-orang yang ikut bertaubat juga tahu setelah mendengar ceramah dan pengalaman Ustazah Dira secara langsung. Alhamdulillah, saya seneng banget Ustadz Ridho. Saya jadi ingin terus mengajak orang-orang untuk bertaubat. Wah, bagus Ustazah. Saya juga niatnya seperti itu. Semoga kita itu bisa terus-terusan mengajak orang-orang untuk bertobat ya. Oh iya Ustazah Dira, boleh tidak kapan-kapan saya itu mampir ke rumah Ustazah? Saya ingin bertemu dengan orang tua Ustazah. Boleh banget Ustadz, tapi kok tiba-tiba banget? Emangnya apa yang mau Ustadz omongin sama orang tua saya? Saya hanya ingin mengobrol biasa. Memangnya nggak boleh apa? Ya boleh, tapi saya kaget aja gitu. Tiba-tiba Ustadz mau ke rumah saya dan mengobrol dengan kedua orang tua saya. Astagfirullah, udah jam segini aja. Maaf ya Ustadz Ridho, saya ada janji sama teman saya. Kalau gitu saya permisi dulu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, aku harus segera melamar Ustazah Dira nih. Jangan sampai keduluan sama orang lain. Soalnya wanita seperti Ustazah Dira ini udah jarang banget. Dan semoga aja nanti Ustazah Dira itu mau terima lamaranku ya. Aku juga udah merasa jatuh cinta dan kagum banget sama dia. Tapi aku juga nggak boleh terlalu terburu-buru. Nanti yang ada Ustazah Dira itu malah kaget dan menolak aku. Mending aku persiapkan aja semuanya secara matang dulu deh. Sementara itu Dira bertemu dengan teman lama di sebuah kafe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Dira, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Aku kangen banget tahu sama kamu. Iya nih, aku juga kangen banget tahu sama kamu. Kamu gimana kabarnya? Kabar aku baik. Bentar-bentar. Kok penampilan kamu sekarang islami banget? Jadi kamu beneran bertaubat ya setelah berhenti jadi penghibur? Alhamdulillah. Iya Maya, aku memutuskan untuk bertaubat dan memperdalam ilmu agamaku. Wih, aku nggak nyangka banget deh. Ternyata kamu beneran seserius itu untuk tobat. Padahal kan kerja jadi penghibur nggak kalah enak. Dan memangnya kamu nggak kena hina atau kena omongan gitu sama orang-orang? Kan kamu dulunya seorang penghibur. Kalau itu mah pasti. Cuman kan bertobat itu urusan kita sama Allah. Jadi ngapain peduli sama penilaian orang? Iya juga sih. Ya iya dong. Asal kamu tahu ya. Setelah aku berhenti jadi seorang penghibur dan mulai bertobat, hidupku tuh rasanya damai dan tentram. Semua beban benar-benar kayak lepas dari pundak aku. Menurutku ya, kamu juga harus ikut tobat. Soalnya kan kamu kelihatannya banyak tekanan gitu. Ya ampun, ternyata kamu ngajakin aku ketemu itu sekalian ngajak aku tobat ya? Hehehe, ya kalau bisa dua-duanya kenapa enggak kan? Tapi aku tuh ngerasa nggak pantas tahu kalau aku mau tobat, sedangkan dosaku itu banyak banget. Apakah nanti Allah bakal mengampuni dosaku? Maya, dengerin ya. Allah itu Maha Pengampun. Mau seberapa banyak dosa kamu, ketika kamu ingin bertaubat, cinta Allah itu langsung diturunkan kepada orang yang ingin bertaubat. Jadi, mau seberapa banyak dosa kamu, Allah itu bakal mengampuni. Asal kamu itu bertobat dengan sungguh-sungguh. Wah, iya kah? Aku kira kalau dosa kita banyak, Allah nggak bakal mengampuni. Ya enggak dong Maya, Allah itu kan selalu menanti kita untuk bertaubat. Allah itu kan Maha Pengampun. Berarti Allah itu baik banget ya Dir? Ya iya dong, makanya ayo Maya mulai bertobat. Allah itu selalu menanti tobat dari setiap hambanya loh. Oke deh, aku bakal bertobat. Setelah semua yang kamu bilang ke aku jadi sadar. Aku belum telat kan Dir kalau aku mau bertobat? Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga dan mau bertaubat. Kamu tenang aja, kamu belum telat sama sekali kok buat bertaubat. Makasih ya Dira, udah mengajak aku menuju kebaikan. Aku gak mungkin bisa sadar tanpa perantara nasihat kamu. Iya Maya, sama-sama. Ini semua karena Allah yang udah mau ngasih hidayah ke kamu. Jadi jangan disia-siain ya. Kamu harus bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Kamu tenang aja ya. Aku bakal selalu ada di sisi kamu dan bantuin kamu kok. Ya ampun, aku lupa mau ngisi kajian hari ini. Kamu mau ikut sekalian gak? Tapi Dir, pakaian aku kayak gini kurang pantas kalau aku ikut kajian. Kapan-kapan ya, setelah aku bertobat, aku pasti akan memperbaiki penampilanku supaya lebih sopan dan lebih tertutup. Masya Allah, iya. Kalau gitu aku duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat di jalan, Dira dihadang oleh seorang preman. Mbak yang pakai baju syar'i, kalau mau lewat sini mbak itu harus bayar ke saya. Walah, iya mas, sebentar ya. Nah ini mas. Kebetulan saya juga kemarin lagi dapat rezeki. Loh mbak nih kok bisa langsung ngasih uang sih? Mana banyak lagi. Biasanya kan orang itu kalau dipalak nggak terima. Mas, saya tuh ngasih uang ke masnya bukan karena saya mengakui kalau perbuatan mas itu bagus. Saya cuma merasa mas itu lagi butuh uang. Dan sebagai sesama manusia kan harus saling membantu. Ya ampun mbak, orang mana coba di dunia ini yang nggak butuh uang? Iya mas, saya tahu kok. Tapi cara mendapatkan uang itu kan bisa dengan berbagai cara. Kenapa mas nggak coba cari pekerjaan yang halal dan juga tidak merugikan orang lain? Mbak itu nggak usah sok-sokan menasehati saya ya mbak. Mbak kira saya itu nyari kerjaan sekarang gampang. Saya itu mbak dilahirkan udah miskin, nggak disekolahin sama orang tua. Gimana coba caranya saya itu bisa dapat pekerjaan yang halal dan juga bisa menghasilkan banyak uang? Dunia itu nggak adil mbak sama saya dan keluarga saya. Mas, bukan dunia yang nggak adil.
Tapi masnya aja yang gak bersyukur dan gak mau berusaha. Coba mas pikir, mas masih diberi kesehatan, bisa melihat, bisa bernafas, bisa berjalan. Itu kan sesuatu yang harus disyukuri juga mas. Banyak loh mas, orang kaya raya di luar sana yang gak bisa melihat, gak bisa berjalan. Buat apa mas banyak uang dengan pekerjaan yang mapan tapi tidak bisa menikmati kehidupan? Ya juga sih, tapi ya tetap aja mbak. Tetap apa mas? Tetap gak mau bersyukur. Kalau masnya masih diberi kesehatan, mas cobalah cari kerjaan yang halal. Walaupun nanti uangnya gak seberapa, setidaknya kan mas bisa menikmati hasil kerja keras mas sendiri secara halal lagi. Dan coba deh mas barengin sama ibadah dan berdoa. Lah mbaknya kok malah ceramah nyuruh saya itu ibadah dan berdoa sih? Mas, anggap yang saya omongin itu bukan ceramah, tapi saran. Gak ada salahnya kan mas coba, mas bertobat, ibadah, berdoa, terus berusaha. Terus kalau saya itu udah melakukan semua, saya itu bakal dapat apa? Ketika mas memperbaiki ibadah mas, Allah akan memperbaiki hidup mas. Kehidupan yang kita jalani itu mas tergantung dari ibadah kita. Mas akan mendapatkan sesuatu yang gak bisa mas dapetin selama ini. Hah, mana bisa begitu mbak? Bisa dong mas. Syaratnya, mas itu harus bersungguh-sungguh bertaubat dan beribadah karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan yang lain. Tuh kok tiba-tiba hatiku bergetar ya. Bahkan aku itu pengen bertobat. Dan untuk beribadah, apa aku itu harus memulai tobat ya? Ini mas, alamat rumah saya. Kalau mas butuh saran atau butuh bantuan, mas bisa langsung ke rumah saya. Kalau gitu, saya permisi dulu ya mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa bulan kemudian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Ridho, ada apa nih? Kok tumben banget datang ke rumah saya? Kan pas itu saya pernah bilang mau mampir ke rumah Ustazah Dira dan ngobrol sama orang tua Ustazah Dira. Duh, mohon maaf banget ya Ustadz Ridho. Bapak dan ibu saya lagi pulang kampung, jadinya nggak ada di rumah. Ya ternyata orang tua Ustazah Dira pulang kampung. Ya udah ya, saya ngobrol sama Ustazah Dira saja. Sekaligus ada yang mau saya sampaikan. Jadi sebenarnya saya itu berniat mau melamar Ustazah Dira. Ustazah Dira bersedia nggak menerima lamaran saya dan menjadi istri saya? Hah? Ini beneran apa Ustadz Ridho? Tapi kenapa saya Ustadz? Kan banyak wanita lain yang lebih baik daripada saya. Apalagi saya itu kan dulu adalah mantan seorang penghibur. Saya sudah yakin dengan Ustazah Dira. Saya nggak peduli dengan masa lalu Ustazah Dira yang dulu pernah menjadi seorang penghibur. Sekarang kan Ustazah Dira sudah bertobat dan menjadi seorang ustazah yang bisa membuat banyak orang bertobat juga. Tapi Ustadz Ridho, Sudah Ustazah Dira, nggak usah tapi-tapian. Saya itu bersungguh-sungguh ingin menjadikan Ustazah Dira itu istri saya. Saya mohon jangan ditolak ya. iya, saya nggak nolak kok. Lagian mana bisa saya nolak Ustadz Ridho. Ustadz Ridho kan juga dulu sudah menyadarkan saya untuk benar-benar bertaubat. Dan sejujurnya saya sudah memang kagum dan jatuh cinta kepada Ustadz Ridho. Alhamdulillah, saya kira selama ini saya doang yang jatuh cinta sama Ustazah. Ternyata Ustazah juga begitu. Berarti ini lamaran saya diterima kan? Besok setelah orang tua Ustazah kembali, saya akan langsung membawa orang tua saya. Iya, saya terima. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, masnya bukannya preman yang waktu itu ya? Iya mbak, bener banget. Kedatangan saya ke sini, saya ingin terima kasih. Karena berkat perantara nasihat mbak pada saat itu, saya bisa benar-benar sadar dan bertaubat. Alhamdulillah, saya seneng banget dengernya. Gimana mas? Mas sudah mendapatkan apa yang mas inginkan kan selama ini? Ya mbak, bener banget. Ternyata selama ini yang saya inginkan adalah ketenangan dan juga ketentraman dalam hati. Apalagi setelah saya bertobat dan memperbaiki ibadah saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Alhamdulillah. Dan kalau boleh saya ingin mengenal mbak lebih jauh, karena saya merasa kagum dan jatuh cinta kepada mbak. Sebentar mas ya, kenalin, saya itu Ustadz Ridho, calon suami Ustazah Dira. Jadi mas gak bisa mengenal calon istri saya ini lebih jauh. Astagfirullah, maaf Ustadz. Saya nggak tahu kalau mbak ini adalah calon istri Ustadz dan seorang ustazah. Iya gak apa-apa kok. Ya ampun Ustadz Ridho, lucu banget deh. Tapi saya bersyukur deh, masnya mau bertobat dan memperbaiki ibadah. Tak lama dari situ, Ridho menikahi Dira. Mereka pun hidup bahagia dan mereka juga sering mengisi kajian bersama-sama.